Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bertemu secara daring untuk pertemuan keempat mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengurangan dan nanti terkait dengan pengemasan. Jadi sebenarnya pengurangan dan pengemasan ini kita jadikan dua pertemuan sebenarnya, dengan fokus utama mulai dari kegiatan kegiatan pengurangan sampai dengan nanti pelabelan. Tapi kita akan bahas sedikit. Jadi mungkin pada pertemuan ini kita akan sebentar saja untuk materi di Zoom-nya, karena harapannya yang lebih utama adalah kegiatan secara mandirinya nanti. Ya, saya harapkan juga akan ada presentasi secara mandiri nanti terkait dengan tugasnya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya saya harap kita nanti bisa diulang kembali materinya terkait dengan karakteristik limbah B3. Jadi apa yang sudah disampaikan sebelumnya itu sebagai dasar pengantar saja. Jadi mulai dari bagaimana kita menetapkan suatu bahan buangan atau suatu limbah itu bisa dijadikan sebagai limbah B3. Dan memang jadi satu hal yang wajar ketika memang ada beberapa limbah B3 yang dikecualikan sebagai limbah B3 dalam perjalanannya ketika memang sudah ada teknologi lanjutan terkait dengan limbah B3 tersebut. Dan juga yang paling utama adalah dalam rangka kita menetapkan suatu limbah sebagai limbah B3, kita menetapkan karakteristiknya terlebih dahulu dan sudah ada 6 karakteristik dari limbah B3 yang kita ketahui, dan masing-masing sudah ada metode secara bakunya yang berlaku dari Indonesia berdasarkan SNI ataupun standar-standar yang berlaku secara internasional atau yang berlaku secara global. Sudah ada semua ketetapannya dan karakteristiknya. Sedikit review, ada 6 karakteristik. Masih ingat enggak? Atau sudah hafal belum, Wahyudi? Apa saja tadi 6 limbah B3 itu, 6 karakteristik limbah B3 itu? Masih ingat enggak? Salah satunya mudah menyala, Pak. Beracun, berbahaya, korosif, mudah meledak. 3 tuh ya. Mudah meledak, korosif, mudah menyala. Siapa yang keluar masuk? Apalagi 3 lagi yang masuk ke karakteristik bahan berbahaya? Mudah meledak, Pak. Salah satunya Mudah mudah meledak, menyala. mudah menyala, Korosif, korosif. Oke, 3 tuh ya. reaktif, Reaktif, sama beracun, Pak. beracun. Satu lagi apa kira-kira? Prasetyo sudah masuk belum? Sudah Pak, baru masuk Pak. Bisa disebutkan enggak 6 karakteristik limbah B3? Iya Pak. Apa saja tadi 6 karakteristik limbah B3? Limbah B3 Pak. Iya. Ada apa saja? Siapa yang keluar? Pak Yudi sekarang.
Ada ingat enggak? Bisa disebutkan enggak beberapa limbah B3? Racun, Pak. Coba. Racun. Ada lagi enggak yang ingat? Apa Hmm, saja sih? mungkin Pak, korosif. Korosif, yuk. Hmm, mudah meledak. Ya, mudah-mudahan. Mudah menyala mungkin, Pak. Ya, betul. Ada lagi yang masih Oksi, Pak. ingat? Nah, Oksidasi. Apa? Pengoksidasi. pengoksidasi enggak masuk. Pengoksidasi itu apa maksudnya? Apa maksud pengoksidasi itu? Enggak masuk dong. Oh, itu sampah. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ada, masih ada Itu lagi deh. ingat. Itu ingat, Pak. Mungkin Wahyudi nambahin, Pak. Tadi udah di awal aja. Jadi mulai dari yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, beracun. Itu beberapa karakteristik limbah Ini, Pak, B3. apa, Pak? Infeksi apa, Pak? Infeksius, Pak. Iya, infeksius kan masuk ke limbah-limbah medis satu. Oh. Oke, coba nanti diulang-ulang lagi saja ya terkait dengan karakteristik limbah B3. Jadi berdasarkan apa yang kita bahas pada pertemuan ketiga, maka sebagai lanjutannya pada pertemuan 4 dan 5 nantinya, pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai pengurangan dan pengemasan limbah B3. Jadi nanti yang menjadi 3 pokok bahasan pada 2 pertemuan ini adalah terkait dengan pengurangan, pengemasan, dan nanti pelabelan. Itulah kenapa karakteristik limbah menjadi penting, karena pemilihan nanti pengemasan atau nanti kegiatan pengurangan limbah B3 itu akan sangat berkaitan dengan uji karakteristik, dengan bagaimana kita menetapkan suatu limbah atau bahan buangan itu menjadi suatu masalah yang nanti akan ditangani. Oke, kita akan mulai dari pengurangan terlebih dahulu. Dari aturan kita sebenarnya ini beberapa bentuk pengurangan. Jadi ketika kita bicara produksi atau adanya timbulan limbah B3, maka akan ada beberapa cara untuk kita mengurangi limbah B3. Jadi yang pertama ada dalam bentuk substitusi, kita mengganti suatu bahan yang ketika bahan tadi diproses dia bisa menjadi suatu bahan B3. Kemudian yang kedua adalah pada suatu industri seringkali, jadi ketika prosesnya itu dirubah menjadi satu proses yang dia tidak menghasilkan kembali bahan berbahaya. Jadi contoh yang substitusi nantinya adalah kita mengganti bahan baku B3 diganti dengan non B3. Contoh yang sederhana, ada yang bisa kasih contoh enggak? Ada yang bisa kasih gambaran enggak? Di mana contoh industri yang dia ganti bahan yang awalnya bersifat B3 dia diganti dengan yang non B3. Ada yang bisa kasih contoh enggak? Ada enggak terbayang? Dari pengalaman atau yang dari yang pernah dibaca? Contohnya yang paling sederhana mungkin di pewarna ya, pewarna tekstil contohnya. Pewarna tekstil yang pada umumnya menggunakan pewarna sintetik yang sebagian besar itu ada penggunaan beberapa logam-logam yang ketika sisa dari proses pewarnaan tadi tidak dikelola atau langsung dibuang itu akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Meskipun memang perlu ada kajian lebih lanjutnya. Mungkin kalau ada logam berat terkait dengan racun nanti bisa dikategorikan sebagai limbah B3 jatuhnya dia. Dengan mengganti bahan bakunya, misalnya dari awalnya itu penggunaan bahan
bahan sintetik kita ganti dengan yang alami, maka dia akan bisa lebih bisa meminimalisir pengurangan limbah B3. Atau mungkin di industri di pertanian contohnya penggunaan pestisida organik atau anorganik yang kita mengganti pestisida kimia dengan pestisida yang organik. Nah, seperti diketahui beberapa pestisida kimia itu akan sangat bersifat toksik juga sebenarnya, bersifat toksik dalam jangka waktu yang panjang, sifatnya akut, dan dia bersifat sangat persisten di lingkungan, sangat lama untuk bisa terurai, dan ketika dia terakumulasi pada suatu organisme dia akan sangat berbahaya. Itu beberapa contoh untuk kegiatan substitusi. Kemudian bisa juga mungkin nanti proses dalam suatu industri yang mana di industri tadi berdasarkan proses aktivitas sampai dengan produk jadinya itu menghasilkan limbah. Dengan adanya efisiensi proses produksi, maka limbah itu bisa minimalisir atau mungkin bisa dihilangkan. Yang ketiga, bisa juga nanti bentuk penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, harapan saya sebenarnya di pertemuan keempat ini, saya mau nanti coba, tadi yang sudah sempat saya tanyakan juga, coba bisa Anda kalian cari terkait dengan pengurangan limbah B3. Jadi silakan kalian cari artikel, saya juga cari dari jurnal, saya bebaskan. Yang penting referensinya itu atau sumber yang kalian gunakan itu memang ada jelas di situ siapa penulisnya dan dia lakukannya itu berdasarkan hasil kajian apa, apakah dia memang studi literatur atau memang itu hasil kegiatan yang dia lakukan. Bentuknya bisa silakan kalian nanti kategorikan saja setelah kalian temukan untuk pengurangannya, apakah dia mengganti bahan bakunya yang awalnya B3 diganti dengan bahan alami, atau mungkin ada bentuk modifikasi dalam suatu proses industri, atau mungkin ada satu teknologi baru yang dia bisa lebih baik yang sebelumnya, teknologi sebelumnya itu bisa menghasilkan limbah B3, yang lainnya lagi itu bisa lebih minimum atau bahkan tidak ada lagi limbah B3. Silakan dicari, ada banyak sebenarnya secara spesifiknya. Tadi saya hanya sampaikan secara umum. Jadi saya harap nanti bisa dapat secara spesifiknya terkait dengan kegiatan pengurangannya nanti akan seperti apa. Jadi tadi kan secara umum kan contohnya pewarna sintetik yang diganti dengan pewarna alami. Nah, kalau mau cari spesifiknya berarti kan kalian pelajari lebih lengkap lagi. Tekstilnya ini di tekstil apa, pewarnanya ini warna apa. Mungkin bisa digambarkan juga dampaknya atau bahayanya apa sih dari limbah B3 sebelumnya, sebelum dia disubstitusi atau sebelum ada teknologi baru, apa sih dampak dari B3 tadi, sampai ke nanti apa penggantinya, apa rekayasa prosesnya yang diubah, atau mungkin apa teknologi baru sehingga tidak ada limbah B3 lagi yang dihasilkan atau sehingga bisa minimalisir dari limbah B3-nya. Mungkin ini bisa dicatat terlebih dahulu ya untuk tugasnya. Setelah ini mungkin saya sedikit masuk ke materi dulu. Sampai sini dulu kira-kira untuk tugasnya sudah jelas enggak? Nanti seperti biasa simpan di PDF dan Google Classroom. Saya harap bisa presentasinya mungkin di pertemuan berikutnya saja ya. Saya enggak tahu minggu depan atau 2 minggu lagi. Sampai sini kira-kira jelas enggak? Yang dipresentasikan tuh yang tugas mandiri 3 ini, Pak, yang jurnal ini, Pak. Iya, yang tugas mandiri 3 nih. Gitu kira-kira. Jelas enggak kira-kira apa yang mesti dikerjakan nanti? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita masuk ke pengemasan. Jadi dalam kita mengemas limbah B3 nanti akan ada beberapa persyaratan yang bisa
yang wajib yang perlu disiapkan terkait dengan pengemasan. Umumnya bahan pengemas yang digunakan untuk limbah B3 adalah bisa dalam bentuk logam ataupun plastik, yang pada dasarnya bahan tadi mampu menyimpan si limbah B3 untuk dia tidak keluar dari kemasan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian selain dia bisa menahan dari si limbah B3 tadi untuk tetap di dalam kemasan, dan tentunya juga dia menggunakan tutup yang cukup kuat agar tidak adanya tumpahan dari limbah B3 tadi. Jadi tumpahan ini biasa terjadi apakah ketika nanti pengumpulan, ketika nanti pengangkutannya, ketika proses tadi dia terguncang atau nanti terjatuh dan lain sebagainya, dia tetap tidak tumpah. Kemudian tentunya kondisi dari si kemasan tadi cukup baik. Jadi baik di sini adalah kalau dia dengan bahan logam, dia tidak berkarat atau tidak ada kerusakan-kerusakan yang akan menyebabkan keluarnya si limbah B3 tadi. Ataupun dari plastik dia tidak bocor dan lain sebagainya. Jadi memang harapannya memang terkemas dengan baik, tertahan dia di dalam, tidak bisa keluar dari si kemasan tadi, kemasan limbah B3 tadi. Kemudian, sebelum nanti limbah B3 kita simpan di bangunan penyimpanan, maka setidaknya ada 3 jenis kemasan yang biasanya digunakan untuk penyimpanan limbah B3. Jadi yang pertama ada dalam bentuk jumbo bag, kemudian tangki IBC atau intermediated bulk container, ataupun dalam bentuk kontainer. Satu-satu akan kita coba bahas. Yang pertama ada drum, di mana penggunaan drum ini bisa nanti ditumpuk per jenis dari limbah B3-nya. Kemudian ketentuan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap itu kurang lebih 1 meter. Jadi tidak boleh terlalu dekat juga dengan atap. Kemudian dalam penyusunan dari si drum tadi yang ditumpuk, kita bisa menggunakan sistem blok di mana per bloknya ada 2 kali 3 tumpukan drum. Dan nantinya antara blok itu ada L-nya sebagai lalu lintas manusia ataupun alat pengangkutnya. Untuk drumnya sendiri, kita menggunakan drum logam dengan ukuran atau kapasitasnya 200 liter dengan alas palet. Alas paletnya itu biasanya digunakan untuk 4 drum. Ini sebagai contoh dari penggunaan drum. Jadi satu palet nanti akan ada 4 drum yang disusun kemudian ditumpuk secara vertikal. Masing-masing dari susunan atau tumpukan tadi itu jaraknya sekitar 60 cm. Tentunya akan tergantung kepada ruang lalu lintas dari si pengangkut nantinya atau pengumpulnya, atau alat penyimpanan nantinya, seberapa lebar dari alatnya yang akan digunakan untuk mengangkutnya. Kemudian ini untuk yang bertingkat, kita bisa menggunakan tangga juga, menggunakan rak bersusun yang sampai ada 4 tingkatan rak. Kemudian yang berikutnya untuk jumbo bag biasanya menggunakan sistem blok, di mana akan kurang dari 2 lapisan, di mana menggunakan alas palet untuk yang paling bawahnya saja. Jadi sebagai gambaran, jumbo bag seperti ini tampilannya, jaraknya kurang lebih akan sama tergantung dengan alat angkut. Kemudian IBC atau tangki intermediated bulk container, jarak antar tumpukan kemasan ini kurang lebih sama juga. Ini gambaran
dia jaraknya dengan atap, jarak antar masing-masing tumpukan pengemas limbahnya atau IBC-nya. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan kontainer di mana permukaan tanahnya harus rata atau kebeningannya kurang dari 1%, dan juga harus ada saluran drainase. Jadi drainase di sini berfungsi untuk menampung ketika ada ceceran limbah B3. Ceceran ini biasanya pada proses pemindahan atau memasukkan ke dalam kontainer ataupun pada saat proses pengeluarannya, atau ada potensi kebocoran dan lain sebagainya. Dan si kontainer ini harus dia terlindung dari sinaran matahari. Selain itu juga harus terlindung juga dari air hujan secara langsung. Yang nanti dapat berpotensi dapat mempengaruhi si isi dari limbah B3-nya. Ini gambaran dari si kontainernya. Kemudian ini pembagian berdasarkan kategorinya. Jadi kesesuaian fasilitas penyimpanan limbah B3 tergantung fasilitas yang nanti digunakan dan kategorinya seperti apa. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk kategori 1 itu kita bisa menggunakan bangunan, tangki atau kontainer dan silo. Ini akan kita bahas pada pertemuan ke-7 kalau saya tidak salah. Kemudian untuk yang kategori 2 atau nanti kategori 2 itu terbagi lagi menjadi 3 kelompok, sumber spesifik dan tidak spesifik. Jadi sumber yang tidak spesifik, kemudian ada sumber yang spesifik ataupun spesifik umum ataupun spesifik khusus. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan atau meletakkan masing-masing itu pada beberapa posisi yang sama. Jadi di sini yang mudah terbakar, kemudian yang reaktif, itu biasanya bisa di satu tempat yang sama, dan ada beberapa bahan yang tidak bisa diletakkan pada satu tempat yang sama. Mungkin saya rasa itu saja mungkin ya untuk kesempatan siang hari ini sampai ya tepat jam 11. Jadi harapannya pada hari ini bisa dicoba dikerjakan terkait dengan tugas mandirinya tadi, terkait dengan pengurangan limbah B3 tadi. Coba dibuat presentasinya. Mungkin di awal bisa dikerjakan di dalam kertas selembar terlebih dahulu, jadi agar jelas sudah ada aktivitasnya. Jadi sudah jelas apa yang akan kalian buat nantinya. Jadi apakah bentuknya pengurangan dalam bentuk substitusi bahan, apakah nanti pengurangannya itu dalam bentuk rekayasa suatu proses industri atau proses produksi, atau nanti dalam bentuk dalam bentuk teknologi baru yang bisa meminimalisir atau menghilangkan suatu limbah. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakankah? Jadi tadi kita sedikit membahas mengenai bagaimana proses pengurangan yang bisa kita lakukan terkait dengan pengelolaan limbah B3, dan ada beberapa jenis kemasan yang biasa digunakan. Ada 4 setidaknya jenis kemasan yang bisa digunakan untuk penyimpanan limbah B3. Dimulai yang dalam bentuk drum, jumbo bag, IBC, ataupun dalam bentuk kontainer. Jadi setidaknya ada 4 tadi dengan masing-masing kriteria teknisnya. Dan ada beberapa karakteristik dari masing-masing kemasan. Kemasan A itu bisa digunakan untuk limbah yang mana. Ada yang ingin ditanya kira-kira? Kalau tidak, mungkin kita bisa sudahi saja pertemuan kita pada pertemuan Zoom kita.
silakan nanti dilanjutkan melalui Google Classroom saja untuk pengerjaan pengumpulan tugas. Dan nanti untuk diskusi lanjutannya kita bahas melalui grup WhatsApp saja. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Itu untuk pengemasan antara jumbo bag dan kontainer itu apakah kapasitasnya itu sama besar Pak untuk kapasitasnya Pak? Enggak. Beda Pak. Lebih besar yang kontainer lah. Jumbo bag kan dia kecil dia. Bahannya Untuk saja kapasitas berbeda. berapa, Pak? Sampai 1 ton Pak? Enggak. Jumbo bag enggak. Dia kan kurang lebih hampir sama dengan drum juga dia, cuman bahannya yang berbeda dia. Oh gitu. Iya Pak. Dan jenis-jenisnya juga tergantung bahan, itu bukan tergantung bahan ya, tergantung dari mana produksinya. Biasanya hampir kurang lebih sama dengan drum dia. Beda-beda dia. Hampir sama juga dengan IBC ukurannya dia. Tidak terlalu Oke, Pak. besar ya. Oke, Pak. Kalau Makasih, besar Pak. ya memang lebih besar yang kontainer sebenarnya. Benar, Pak, ya. Iya, Pak. Tapi yang berat kontainer kan itu agak sulit untuk dipindahkan nantinya kan. Pengemasannya agak lebih rumit. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi kira-kira? Untuk tugas mandirinya kira-kira sudah pahamkah? Atau perlu diulang lagi? Yang menjadi 3 tadi, Pak, ya? Ya. Udah, Pak. Udah paham, Pak. Soalnya udah saya rekam juga tadi, Bapak ngobrol, Pak. Oke. Kalau sudah, Zoom-nya saya sudahi ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selamat mengerjakan. Jadi usahakan di sebelum zuhur ini kalau memang sudah bisa di kertas lembar dulu saja. Apa nanti bentuk pengurangan yang akan dibahas di bahan presentasinya nanti. Silakan nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Mungkin sekian saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.